Saudara-saudara setanah air, dalam kehidupan mutakhir di zaman modern ini, tentu adalah hal yang wajar jika kita memiliki hasrat atau keinginan untuk memiliki segala hal yang diproduksi oleh peradaban modern. Entah itu televisi layar datar atau layar cekung, mobil keluaran terbaru, edisi handphone teranyar, dan yang lain-lain. Yang penting jangan istri baru aja. Nah, cuman persoalannya adalah apakah ketika kita memiliki semua itu, yang disebut barang-barang konsumsi itu apakah menunjukkan siapa kita? Apa mereka memberi label kepada kita, menjelaskan identitas kita? Kecuali mungkin semacam gengsi atau prestis yang sama sekali bersifat netral, dalam arti tidak menjelaskan keberadaan, jati diri, karakter, sampai sifat-sifat kita sebagai manusia atau sebagai bangsa. Dalam media sosial begitu pun juga. Anda mungkin selfie, menonjol-nonjolkan diri, punya banyak follower, tapi apakah followers itu memahami who am I, siapa saya, saha aing itu? Nah, yang bisa menjelaskan dan memberi makna, memberi nilai pada satu bentuk material itu yang hasil peradaban modern itu, namanya adalah kebudayaan. Karena di dalam kebudayaan itulah diolah nilai-nilai, norma, morality, etika, dan estetika. Itulah dasar-dasar dari kebudayaan. Jadi mau Anda punya apapun, Anda punya bandara hebat, jembatan luar biasa, tol sepanjang apapun, bila ia tidak memiliki makna-makna kulturalnya, itu tidak memberi arti pada pengembangan manusia, tidak memberi arti pada manusia, tidak menjadi sumber atau tujuan aktualisasi dari manusia, hanya sekedar fasilitas material saja. Nah, karena itu pembangunan mau berbentuk material, boleh-boleh saja kita berpikir ekonomi saja seperti yang dikatakan Pak Jokowi itu. Tetapi kita harus mengikutinya juga dengan pemaknaan, supaya ekonomi itu benar-benar menjadi modal bagi kita untuk menegaskan siapa saya, siapa Indonesia, siapa kita. Itulah saya kira persoalan kita belakangan ini yang membuat kita kadang-kadang kurang percaya diri, yang membuat kita merasa lemah di hadapan orang lain. Karena kita terlalu tergantung kepada fasilitas-fasilitas yang bersifat material, meninggalkan hal-hal yang imaterial atau kultural, bahkan mengkhianati apa yang telah diwariskan nenek moyang kita berupa adab, adat, dan kebudayaan itu. Semoga kita tidak mewariskan keburukan itu kepada generasi berikutnya, dan anak-anak muda, anak cucu kita juga bisa melanjutkan apa yang telah diwariskan ribuan tahun nenek moyang kita bersama kejayaan material lain. Terima kasih. Sejak dilantik sebagai presiden pada akhir 2014 silam, Presiden Joko Widodo menghadirkan tradisi baru di lingkungan Istana Kepresidenan. Protokoler kepresidenan yang selama ini sakral dan kaku sekarang terasa lebih berbeda. Tradisi baru dimulai saat Presiden melantik gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada serentak 2015. Biasanya para gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik langsung menuju Istana Negara untuk diambil sumpahnya. Kali ini ada tambahan prosesi baru. Setelah melalui prosesi awal di Istana Merdeka, para kepala daerah yang akan diambil sumpahnya berjalan kaki bersama Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Dalam Negeri dari Istana Merdeka menuju Istana Negara diiringi oleh pasukan pengawal Presiden. Tradisi baru juga dilakukan melalui prosesi pergantian pasukan pengamanan Presiden yang berjaga di lingkungan Istana Kepresidenan. Seremoni ini menarik perhatian masyarakat karena pergantian pasukan biasanya digelar di dalam lingkungan istana. Kali ini pergantian pasukan ditampilkan secara terbuka di halaman depan Istana Merdeka. Dalam prosesi ini, pasukan pengawal Presiden menampilkan berbagai atraksi pasukan yang menarik. Ada lagi yang baru saat proses penerimaan tamu kenegaraan. Hal ini dimulai saat Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Selandia Baru John Key. Sebelum masuk ke istana, tamu negara diarak dari Monas bersama 2 prajurit berkuda
dan pasukan marching band sehingga masyarakat turut menyaksikan prosesi tamu negara. Rangkaian upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan juga tak lepas dari modifikasi. Pada 17 Agustus 2016, sebelum dimulainya upacara yang dipimpin oleh Presiden, dilakukan parade atau kirap bendera pusaka dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Dengan kereta kencana Ki Jaga Raksa dari Purwakarta, duplikat bendera pusaka diarak oleh pasukan penggemar bendera pusaka, pasukan pengawal presiden, dan pasukan berkuda. Atraksi seni turut memeriahkan kirap kali ini. Setelah upacara detik-detik proklamasi, halaman Istana Merdeka yang selama ini steril berubah menjadi arena konser musik. Masyarakat umum memenuhi areal halaman Istana Merdeka sambil menikmati penampilan artis ibu kota seperti Slank dan Raisa. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Jangan terus kita bicara mengenai ekonomi dan politik saja. Kita lupa ada sisi budaya yang harus diperhatikan sehingga akan ada kebijakan makro kebudayaan. Itu sedikit kutipan pernyataan Presiden Jokowi usai berdialog dengan para budayawan, salah satunya Mas Radar Pancadhana beberapa waktu yang lalu. Presiden Jokowi memutuskan untuk lebih serius melakukan pembangunan di bidang kebudayaan. Tapi masalahnya adalah dibanding pembangunan infrastruktur, pembangunan kebudayaan ini memang terlihat lebih sulit untuk kita rumuskan. Mungkin kita mengerti, apalagi diimplementasikan oleh pemerintah dan juga aparat birokrasinya di seluruh Indonesia. Bisa saja Presiden punya visi, tapi belum tentu visi itu bisa diterjemahkan secara baik oleh para birokratnya. Seberapa penting sebenarnya pemerintah menaruh perhatian kepada masalah kebudayaan dan apakah kebijakan yang pro kebudayaan itu sudah berjalan selama ini? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Eko Sulistyo, Deputi Bidang Komunikasi Politik, Kepala Staf Kepresidenan, dan juga Mas Radar Pancadhana tadi yang sudah memberikan perspektifnya seorang budayawan. Selamat malam Bapak-Bapak. Kita akan bicara mengenai perspektif lain. Capek ngomongin politik, capek ngomongin ekonomi, tapi kita akan bicara mengenai Pak Jokowi dan kebudayaan. Saya akan ke Mas Radar dulu, tadi sudah kasih perspektif sedikit dengan monolognya. Tapi yang membuat saya penasaran kan Selasa lalu Presiden Jokowi ada tatap pendapat, ada dialog dengan para budayawan. Tapi sayangnya itu berlangsung tertutup sehingga masyarakat nggak tahu nih isinya, jeroannya dalam dialog itu seperti apa. Mungkin bisa ada bocoran dulu dari Mas Radar terkait dengan pertemuan Presiden. Seberapa serius sih kok sampai tertutup sehingga masyarakat nggak bisa lihat gitu, nggak bisa tahu. Ya, ini boleh dibocorkan nggak? Apa tuh? Wah, bocor nggak apa-apa, jeblos juga nggak apa-apa. Ini pertemuan kedua Presiden dan budayawan yang saya koordinir dalam satu forum yang namanya Mufakat Budaya. Nah, Mufakat Budaya itu ya ada 300-an orang lah seluruh Indonesia itu, termasuk sebanyak Kusmus, Pak Syafi Ma'arif dan yang lain-lain itu. Pak Daud Yusuf yang kebetulan pada hari itu tidak hadir, untuk memberi masukan-masukan betapa dimensi kebudayaan itu terlalu konstitutif, ya, terlalu vital untuk dinafikan atau dipinggirkan sebagaimana kabinet-kabinet sebelumnya melakukan hal itu. Bukan hanya menafikan, saya sering membuktikan bahkan di depan presiden sebelumnya bahwa penghinaan terjadi dan dilakukan oleh negara terhadap kebudayaan dan kesenian. Selama berapa lama tuh, Mas? Selama 30-40 tahun lebih. Tidak hanya dihina, bahkan dibinasakan. Saya kira saya pernah sering bicara tentang bagaimana Soeharto itu membinasakan ekspresi-ekspresi kultural dengan cara melakukan pembakuan, ya kan? Misalnya tari itu dibakukan terus dibawa keliling dunia. Dia berhenti dan ada banyak penelitian mengenai itu. Nah, sekarang kita mencoba memahami apa yang disebut dengan Trisila. Trisakti itu ya, Bung Karno itu, karena ada kepribadian yang berkebudayaan. Yang implementasi pada kebijakan dan program-program pemerintahan tidak jelas, anggarannya juga nggak ada, kan gitu kan. Cuma jargon-jargon dan simbol-simbol padahal saja. itu kan sakti ketiga itu kan, yang menurut saya itu justru melandasi dua hal sebelumnya, politik dan ekonomi. Tanpa signifikansi yang bersifat kultural, ini nggak berarti apa-apa. Tanpa dikerjakan, dilakukan, dipelihara, dioperasikan oleh manusia-manusia yang berbudaya, itu pun sia-sia. Nah, jadi kita concern di situ, memberi masukan. Sebenarnya sederhananya cuma dua, di samping yang lain-lain, yaitu soal infrastruktur. Jadi kita ngomong infrastruktur deh. Dan bukan infrastruktur kebudayaan saja, tapi infrastruktur yang berbudaya.
Oke, tapi infrastruktur itu kan kita bicara sebuah perangkat keras yang material. ya memang material. Yang material. Oke. Nah, kalau infrastruktur kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersifat material yang menunjang kerja, dinamika, dan proses produktif dari kerja kebudayaan. Kalau infrastruktur yang berbudaya, bagaimana caranya pembangunan material ini, apapun bentuknya, mau bendungan, jam sampai jalan tol sampai pelabuhan, itu harus memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan lokal di mana infrastruktur berada. Karena bila tidak, dia akan mengalami benturan dengan realitas lokal itu. Jadi boleh mewah, boleh canggih, asal ada kearifan itu. Kenapa? Karena pembangunan material itu didasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan yang sifatnya netral. Oke. Dipraktekkan di negara kota manapun sama. Padahal lokasi yang dia tempati itu memiliki keberbedaan yang sangat luar biasa. Inilah yang menjadi benturan dan bentrokan selama ini di negeri ini dan menghambat pembangunan infrastruktur material itu sendiri. Pada pertemuan itu Presiden lebih banyak mendengar keluh kesah para budayawan, Mas Radar. Ya sebenarnya nggak keluh kesah, kita nggak keluh kesah, hanya memberikan bukan memberikan lah, kita bersharing ya, membantu dia untuk melihat satu pandangan yang lebih luas. Anda melihat selama 2 tahun, hampir 2 tahun Presiden Jokowi ini memimpin, kita tidak bicara presiden-presiden sebelumnya, apakah sentuhan-sentuhan berbudaya dalam pembangunan, dalam birokrasi, dalam pemerintahan itu sudah mulai terasa itu yang perbedaannya? saya keluhkan pada pertemuan pertama dengan Jokowi, bahwa pembantu Anda ini cuma ngabis-ngabisin duit rakyat soal kebudayaan. Ya karena emang nggak ada itu, hal itu yang Anda bilang tuh nggak ada. Tidak ada sentuhan-sentuhan itu, Mas Radar. Dimensi ketiga dari Trisakti itu nggak jalan. Karena emang tadi seperti yang dibilang itu, implementasi pada tingkat operasionalnya mengalami lag dengan visi dari presidennya. Nah itulah makanya dia pernah satu kali minta Pak Radar koordinasi lagi para budayawan untuk bicara langsung dengan menteri-menteri. Jadi sebagaimana implementasi praktisnya di setiap sektor itu, gitu. Bahwa kementerian apapun dimensi kultural tersimpan di dalamnya dan cukup konstitutif atau signifikan perannya. Itu yang harus kita beritahukan kepada mereka. Mau Menlu, pertahanan, perdagangan, industri, itu ada anasir atau elemen kebudayaan yang juga harus bermain dan memperkuat kerja-kerja mereka. Mas Eko, betul Presiden selama ini sebenarnya punya visi tentang itu, tapi memang programnya tidak jalan, atau visinya Presiden, mimpinya Presiden tentang bagaimana menggabungkan sesuatu yang tangible dengan intangible seperti kebudayaan ini bisa berjalan dengan baik. Benar nggak, Mas? Ya saya kira begini, memang orang kemudian merasa semacam ada kekagetan ketika Presiden bersama para budayawan saat di Galeri Nasional ya, itu menyatakan bahwa pemerintah kini mulai melihat aspek penting dari pembangunan infrastruktur budaya. Jadi selain infrastruktur fisik seperti jalan tol, kemudian pelabuhan dan sebagainya. Nah, konteks ini bukan berarti bahwa baru kali ini atau baru saat ketemu dengan Mas Radar dan teman-temannya itu Presiden bicara soal Kebudayaan. pentingnya aspek budaya di dalam pembangunan nasional. Nah, tapi memang ini adalah menyangkut soal prioritas. Ya. Nah, di dalam tadi betul bahwa di dalam visi misi Presiden Jokowi dan Pak Yusuf Kalla itu disebutkan memang semacam panduan ideologisnya adalah Trisakti. Ya. Panduan ideologisnya adalah Trisakti, yang di situ yang ketiga adalah berkepribadian secara budaya. Nah, kemudian pada program prioritasnya yang disebut Nawacita, ya, yang ingin menghadirkan negara dalam keseluruhan aspek masyarakat, itu kalau kita lihat ya pada Nawacita ke-8 dan ke-9 itu aspek budayanya sangat kental, karena Nawacita ke-8 itu bicara soal revolusi karakter bangsa. Revolusi mental itu ya, seperti kita kira-kira tekanan pada itu. Kemudian pada Nawacita yang ke-9 bicara soal untuk lebih memantapkan aspek kebinekaan dengan melakukan restorasi sosial. Apakah visi kebudayaan ini sudah benar-benar diinstruksikan Presiden kepada bawahan-bawahannya, Mas, sehingga artinya bisa terimplementasi? Ini visi ya, ini visi Presiden ya. Nah, ini yang kemudian sekarang
ini bukan bukan berarti bahwa ada di aspek dua itu, nawacita 8 dan 9, tapi keseluruhan nawacita sebenarnya tadi yang dikatakan oleh Mas Radar itu aspek-aspek kebudayaan harus menjadi satu daya rekat lah di situ. Selama ini Presiden sudah cukup puas belum Mas dengan bagaimana mengawinkan antara pembangunan ekonomi, infrastruktur, politik dengan sentuhan-sentuhan budaya yang sebenarnya sudah dinawacitakan tadi, sudah termaktub dalam nawacita itu. Nah artinya apa? Artinya ketika kemudian aspek ekonomi juga mulai dibenahi, ya. Kemudian ketika aspek infrastruktur mulai dibangun dan sebagainya, ini kan kemudian kembali bahwa penggunanya adalah manusia, ya. Nah manusia ini kan makhluk berbudaya. Nah bagaimana kemudian taruhlah misalnya infrastruktur Trans Papua. Nah ini kan akan punya dampak secara budaya, akan merubah kultur secara budaya pada masyarakat setempat. Ya. Jangan sampai kemudian ada satu intervensi, misalnya bangunan infrastruktur trans di situ, ini tidak mempengaruhi bagaimana kemudian masyarakat, ya istilahnya begini, perubahan budaya dalam berkegiatan ekonomi misalnya, ya, kemudian kebudayaan-kebudayaan yang lain harusnya juga tumbuh di lingkungan. Jadi memang sebenarnya ada problem besar ya Mas Radar, bagaimana agak sulit mengejawantahkan, mengimplementasikan bahkan di tingkat level paling tinggi misalnya menteri sampai dirjen gitu ya, itu agak sulit bisa mengejawantahkan visi atau mimpi presiden terutama di bidang kebudayaan. Mas Eko, lebih baik kita lanjutkan usaha jeda berikut ini supaya dialognya lebih asik lagi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Banyak yang kemudian masyarakat berpikir-pikir ini presiden sebenarnya serius nggak sih membenahi kebudayaan kita, dan sebenarnya presiden itu gimana Mas Eko ya, kalau kita bicara kebudayaan itu kata Mas Radar itu sangat penting tapi selama puluhan tahun dibinasakan karena tidak dianggap care, dan sebenarnya masyarakat juga susah mengukurnya, ukurannya itu seperti apa, keberhasilannya seperti apa dalam, kalau misalnya kita bicara mengenai politik anggarannya itu bagaimana kemudian skala prioritasnya. Nah Presiden Jokowi sendiri bagaimana sih Mas kemudian mengejawantahkan visinya dia, kemudian menginstruksikan kepada para teknokrat di bawah birokrasi sehingga bisa menjalankan apa yang kemudian menjadi visinya. Saya kira gini, mungkin case by case ya, karena presiden ini kan
sangat punya ciri untuk hal-hal yang sifatnya konkret ya. Nah misalnya tadi disampaikan oleh Presiden pentingnya ruang budaya ya supaya kemudian antar warga ini bisa duduk, bisa berdialog ya secara bersama sebagai warga bangsa dalam sebuah nilai-nilai persatuan dan keindonesiaan yang utuh lah dan toleran. Nah ini penting untuk kemudian dalam kehidupan yang sekarang merebahnya intoleransi ya kemudian fundamentalisme dan sebagainya. Nah ini saya kira perlu diperbanyak ruang-ruang dialog itu. Nah dalam arti yang konkret misalnya ini tadi disampaikan oleh Presiden bahwa kita perlu ada ruang itu. Nah di Solo misalnya atau kemudian nanti di DKI. Nah ini di PU juga sudah mulai sekarang di pemerintah pusat ini. Jadi kalau di Solo misalnya di perkampungan miskin yang mereka sulit aksesnya ya, terhadap perkembangan ilmu dan perkembangan teknologi dan informasi. Nah kemudian kesulitan akses terhadap bacaan. Nah pergaulan antar warga di situ juga menjadi sangat keras. Nah dia bikinkan ruang taman cerdas, ya taman cerdas. Kemudian ada perpustakaannya, ada komputer dan akses internet, khususnya di daerah-daerah miskin. Nah, kemudian ada ruang bermain oleh itu bagian dari pembangunan kebudayaan infrastrukturnya sebenarnya. Itu adalah pembangunan kebudayaan tidak harus dilihat juga pada aspek fisiknya, pada aspek bangunannya. Tapi fungsi dari ruang itu adalah membuat masyarakat di sekeliling itu bisa memanfaatkan untuk arena bermain. Ini sebagai katalis ya. Dan selama perjalanan politik Presiden dari mulai wali kota, gubernur itu ditunjukkan betul tuh Mas Eko ya. Ini di Jakarta kan sekarang mulai dilanjutkan oleh Pak Ahok itu ruang taman-taman seperti itu yang berkumpul. Nah ini penting ruang-ruang publik itu sebagai katalis masyarakat. Nah ini salah satu aspek yang sifatnya konkret ya. Nah itu yang sekarang ini juga di Menteri PUPR itu kan ada, saya kemarin melihat daftarnya ada nomenklatur untuk membuat di daerah-daerah itu ruang-ruang budaya semacam itu. Oke, jadi memang sudah sampai gitu untuk pembangunan infrastrukturnya. Ini salah satu aspek aja. Oke, Mas Radar, kalau kita tadi membahas Presiden mengatakan bahwa infrastruktur kebudayaan harus dibangun. Ini dalam artian material dan juga tidak hanya material ya sebenarnya, nyawanya juga, rosonya juga harus ada disuntikan di infrastruktur itu. Gimana sih kemudian yang konkret itu seperti apa sih yang kemudian bisa digambarkan sehingga masyarakat tuh mengerti ini loh yang dimaui oleh Presiden? Jujur aja ya Mas ya. Mas Budi Mas. Mas Budi. Jujur aja. Hampir semua nggak ngerti kebudayaan seperti Anda bilang tadi. Betul. Anda juga nggak ngerti. Namanya roh kok disuntikkan tuh gimana? Nggak mungkin kita menyuntikkan roh. Kebudayaan itu apa? Apa hubungan kebudayaan itu dengan meja ini, dengan Mercedes atau apalah, dengan combro, itu kebudayaan itu hubungannya apa? Bahkan orang keliru menganggap korupsi itu sebagai kebudayaan. Lebih keliru lagi Presiden sebelumnya menganggap candi-candi, tari pendet, tari piring, apa dan yang lain itu sebagai kebudayaan. Bukan itu kebudayaan. Itu produk kebudayaan. Dan produk kebudayaan itu ada yang negatif, ada yang positif, ada yang konstruktif, ada yang destruktif. Ini seperti mata uang, dua sisi mata uang yang sama. Kebudayaan yang kita bayangkan itu adalah kebudayaan luhur dan suci yang mencoba menangkal dampak dari negativitas perbuatan manusia. Yang juga merupakan produk kebudayaan. Pelacuran, narkoba, korupsi itu negatif. Itu produk kebudayaan juga Mas. Itu sama usianya dengan peradaban itu sendiri. Nah kita berjuang di sisi baiknya, konstruktifnya, bagaimana menangkal itu dan melanjutkan keluhuran manusia. Kan kayak gitu kan. Nah bagaimana mengaitkan itu pada kerja-kerja operasional, itu pada nggak ngerti. Pada anggaran misalnya dalam soal anggaran. Kita bicara politik anggaran. Berapa ini anggarannya? Nah kalau misalnya saya bilang dulu pada presiden sebelumnya, Anda menganggarkan untuk kebudayaan, sudah saya hitung, itu 2.000 per kapita. Apa yang mau diperbuat dengan 2.000 perak per kapita? Untuk urusan kebudayaan, mengurus situs-situs, museum, kesenian dan yang lain-lain. Anda bukan hanya menghina, itu mengasasinasi kebudayaan gitu. Sampai sekarang pun
Hal itu tidak jelas, malah DPR menurunkan anggaran kebudayaan di Kemendikbud. Iya. Yang sudah lewat 1 triliun, kembali di bawah 1 triliun. Oke. Ini karena persepsi yang keliru mengenai kebudayaan itu Karena apa. memang belum dipahami, seperti hampir semua masyarakat Indonesia belum bahkan dipahami. mengatakan bahwa kebudayaan itu ya tari-tarian, ya candi-candi, itu keliru. sesuatu yang sangat simbolistik. Itu gitu, produk Mas Radar. kebudayaan. Kayak gelas sama Coca-Cola itu produk kebudayaan, Iya, iya. jaket. Nah jadi menurut saya kita harus memiliki satu pemahaman bersama, konsensus tentang kebudayaan kita itu apa. Kebudayaan itu menyangkut 5 hal itu tadi, value, norma, morality, etika, dan estetika. Kita tuh di tahap yang mana? Sampai ke moralitas saja belum kita. Oke. Kita nggak punya moralitas. Orang Amerika udah di luar tengah. Kita mulainya kalau kita bicara mengenai pembangunan kebudayaan, harus dimulai dari mana sih Mas Radar? Ini kan kekacauan selama ini sudah terjadi, pembangunan tidak berbudaya gitu. Itulah Geger budaya. Dari mana mulainya infrastruktur kebudayaan diupayakan sejauh mungkin memberikan fasilitas dan ruang yang kondusif bagi ekspresi kultural. Seperti apa Mas Radar? Ya misalnya orang mau baca puisi, bikin pentas, bikin buku. Yang sekarang sudah terjadi berkali-kali polisi itu melarang diskusi buku, pertunjukan film, dan yang lain-lain. Ini kan gaya Soeharto dulu. Yang buat saya bukan membunuh kreativitas, tapi membunuh imajinasi. Dan nggak nyambung sebenarnya sama visi presiden itu Mas Eko. Nggak nyambung sama sekali kayak gitulah. Nah ruang ini harus dibuka dan difasilitasi. Sekarang Mas Budi, Iya. orang mau bikin pertunjukan teater di Indonesia ini, di seluruh ujung negeri ini, susahnya setengah mati. Sulit ya minta. Nggak bisa. Mahal. Nyari tempatnya aja nggak bisa. Bayarnya bagaimana, ongkosnya bagaimana. Siapa yang menjadi induk semang? Kalau olahraga banyak, tapi kesenian dilupakan. Itu bicara infrastruktur. Infrastruktur gitu, ya kan misalnya. Persoalan lain? Nah persoalan lainnya adalah pemahaman. Bupati, wali kota, gubernur paham apa mengenai itu. Sehingga dia ketika dia saya harus berbuat pada kebudayaan, berbuat apa, bagaimana, untuk apa, dan yang lain-lain. Karena ukuran keberhasilan, portofolio itu dari pencapaian-pencapaian yang material itu. Statistik semuanya, ada Statistik, indeksnya. ya. Kebudayaan Tapi tidak bisa distatistikkan itu. Nggak bisa, Mas tapi Radar. value-nya. Value-nya itu antara lain apakah penduduknya semakin merasa bahagia, nyaman hidupnya. Kayak misalnya gini, terus terang aja nih, waktu jadi wali kota, Jokowi itu APBD-nya itu, PAD-nya itu turun. Turun dari tahun sebelumnya. Tapi dia malah tambah populer. 90% yang milih dia. Kenapa? Orang merasa nyaman dan bahagia. Kebahagiaan Ya, itu jadi adalah ukurannya itu tidak material Iya, iya, saja. Tapi begitu dia dihargai sebagai manusia, kehormatan dan kedaulatannya benar-benar ditapakkan dengan jelas oleh sang pemimpin, dia merasa bahagia. Nggak apa-apa makan tempe tidak punya Jadi mobil mewah gitu. menurut Anda selain infrastruktur yang harus digalakan, infrastruktur kebudayaan yang dibangun, juga infrastruktur immaterial seperti bagaimana membangun manusianya itu juga sangat penting. Oh, itu sangat penting. Salah satu program presiden yang kita ketahui adalah revolusi mental yang kemudian Itu banyak digadang-gadang, dan sampai sekarang toh masyarakat juga tidak ngerti revolusi mental seperti apa. Bahkan saya yakin pejabat-pejabat yang ada di bawah Kementerian PMK misalnya Ya bagaimana juga mau ngerti orang basicnya itu revolusi mental itu dasarnya ada pada kebudayaan kan, karena mengenai value dan yang lain-lain. Kebudayaannya dia nggak ngerti. Bagaimana dia mengasami revolusi mental? Ini yang kesulitannya Pak Presiden itu. Kenapa kok nggak ada yang mampu mengimplementasikan itu di semua sektornya? Kan dia tidak ingin hanya di Mendikbud sama di PMK saja kan, soal revolusi mental. Di seluruh elemen pemerintahan kan, tapi nggak ada satupun. Karena mereka masih gelap dengan revolusi Anggarannya mental. berapa sih Mas Eko untuk revolusi mental kalau boleh di Saya lupa ya, tapi cukup besar. saya lupa itu ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi tadi sebenarnya adalah pentingnya ruang, tidak hanya fisik ya. Nah, tidak hanya fisik. Nah, ini tadi di liputan pengantar soal istana yang mulai ada sentuhan-sentuhan budaya. Nah, ini saya kira penting untuk dimaknai karena selama ini orang memberikan narasi ya pada istana itu lebih cenderung pada narasi politik dan pemerintahan, sehingga kesan itu menjadi kaku. Karena kemudian orang melihat istana itu bagian dari orang menerima tamu-tamu resmi kenegaraan dan sebagainya. Tidak bisa tersentuh masyarakat lah. Tidak tersentuh masyarakat. Tapi dengan cara ini, sebetulnya sejak saat pelantikan itu Anda lihat ribuan orang bisa masuk ke istana, bisa selfie dan sebagainya. Ini sebenarnya titik awal bagaimana istana itu menjadi inklusif. Ya. Nah, inklusi ini penting supaya kemudian jarak antara
istana sebagai simbol pemerintahan dengan rakyat itu dekat. Nah ini penting supaya kemudian kemudian juga Presiden sendiri kan juga membuka ruang-ruang dialog itu. Menurut Anda itu bentuk tradisi baru untuk meningkatkan kualitas dimulai dari masyarakat, pusat, budaya masyarakat? Dimulai dari pusat. Karena simbol dari pemerintah itu ada di istana. Nah, ketika istana mulai inklusif, ketika kemudian Presiden juga memiliki visi ruang budaya pada istana, ya, ini saya kira persoalan-persoalan yang tadinya kaku, sangat resmi itu bisa menjadi cair. Dialog-dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah dilakukan oleh Presiden, ya. Terakhir dengan para budayawan meskipun tidak di istana. Nah ini akan memberikan satu bahwa sistem politik pemerintahan itu tidak kaku semacam itu. Nah ini yang penting saya kira. Anda kan di kantor staf presiden yang kemudian setiap hari kan memelototi nih bagaimana birokrasi berjalan, pemerintahan berjalan dengan baik apa tidak sesuai dengan visi presiden. Di bidang kebudayaan ini, menurut Anda apakah betul Anda menemukan hal yang sama seperti dilihat oleh Mas Radar bahwa dari segi revolusi mental, kemudian pembangunan kebudayaan itu memang di bawah itu sangat tidak berjalan dan bahkan mereka tidak mengerti apa yang harus dikerjakan gitu. Ya karena memang begini, ini misalnya ya kalau kita bicara atau kita baca tulisan Presiden soal revolusi mental. Nah di sana sebetulnya yang diinginkan Presiden adalah bahwa perubahan pasca reformasi ini kan baru sebatas kelembagaan. Baru sebatas institusi perubahannya. Ada lembaga misalnya Komisi Pemilihan Umum, ada lembaga MPR yang sudah mulai demokratis dan sebagainya dan sebagainya. Tapi perubahan pada level mindset, pada level kepribadian, nah itu yang dirasa Presiden masih kurang. Ya, nah ini yang kemudian melalui program-program sebetulnya tidak hanya dilihat bahwa ini harus program revolusi mental, tapi kan menyangkut manusia, menyangkut peningkatan sumber daya manusia dan sebagainya. Ada di semua level. Misalnya di level pendidikan atau Kementerian Pendidikan, ada di level kesehatan. Karena ini menyangkut soal misalnya bagaimana sumber daya itu juga manusia itu selain pintar, cerdas, kemudian juga harus sehat. Pada level yang lain, ya. Jadi, pada level ekonomi dan sebagainya. Ini sebenarnya multidimensi itu. Multidimensi. Oke, Mas Radar, kalau tadi kan kita mengatakan bahwa kita semua sadar bahwa presiden yang punya political will untuk menegakkan kebudayaan di Indonesia ini punya kesulitan besar bagaimana mengejawantahkan paling tidak atau menyebarkan virus visi kebudayaan ini kepada para birokratnya di bawah. Apakah presiden memang harus turun tangan langsung sendiri untuk paling tidak memberikan contoh seperti yang dilakukannya di Istana Kepresidenan dengan simbol-simbol budaya yang sudah mulai diselip-selipkan dalam kunjungan kenegaraan, dalam pelantikan, dalam bahkan sesuatu yang sangat sakral seperti detik-detik proklamasi kemerdekaan itu bahkan disisipkan tradisi baru di sana. Apakah itu yang kemudian ingin ditunjukkan presiden kepada anak buahnya, Pak Mas Radar? Tapi dijawabnya usai jeda berikut, kami akan segera kembali saat lagi. Mungkin kalau presiden kesulitan bagaimana mengejawantahkan visi presiden terkait dengan kebudayaan kepada para birokratnya atau teknokrat yang di bawah itu, presiden harus memberikan contoh langsung kali ya, Mas Radar. Bagaimana kan kepemimpinan Indonesia itu kan terkenal kita mengikuti apa kata pimpinan, dan kalau pimpinan kita memberikan contoh pasti ke bawahnya akan ngikut. Dengan tradisi-tradisi baru, misalnya simbol-simbol baru yang sudah dilakukan atau dimulai di era Presiden Jokowi ini di tengah protokoler istana yang sangat ketat dan sangat kaku selama ini, apakah itu sebagai presiden mau menyiratkan ini loh contohnya loh, bikinlah kayak gini gitu, Mas Radar? Mudah-mudahan tidak, karena itu contoh yang jelek. Contoh yang jelek. Nanti kebanyakan upacara berbau adat, tari-tarian di semua lembaga negara, dan merasa dengan itu dia sudah berbudaya dan telah melakukan revolusi mental. Bukan. Jadi menurut Anda itu hanya yang simbol-simbol dilakukan yang presiden itu kata kuncinya disebut Pak Eko, namanya simbol. Anda menyebut simbol tadi. Kebudayaan itu bermain pada tingkat simbol. Jadi sesuatu yang abstrak, yang virtual, bukan yang material. Karena itu bentuk tadi, nilai, norma, morality, etika dan estetika, itu kebudayaan. Tidak ada yang material. Jadi yang digunakan adalah kunci keduanya, dia bilang menilai. Jadi simbol itu dinilai. Narasikan. Jadi kata dasarnya nilai, value. Itu hal pertama dalam kebudayaan.
Jadi nilai ini menciptakan dalam bahasa ilmunya signifikansi. Begitu kita menilai sesuatu barang, kita mendapatkan signifikansi. Atau barang itu signifikan untuk diri kita. Nah ini kerja kebudayaan. Nah yang harus dilakukan para menterinya adalah menciptakan tidak simbol. Sebagaimana kereta, belangkon, kuda di istana. Bukan, itu simbol aja. Itu hanya simbol? Hanya simbol aja. Tidak ada maknanya? Karena itu selebrasi. Ada makna-makna yang simbolik saja. Okay. Simbolik saja. Bahwa inilah salah satu bentuk kebudayaan. Tapi jangan diikutin itu. Nanti kita main simbol-simbol tok. Seluruh Indonesia akan seperti itu. Sementara yang kita inginkan, dia melakukan produksi kulturalnya. Yang bermakna atau bernilai secara kultural itu. Produksi kultural dalam bidang apa? Kebijakan politik misalnya? Produksi apapun di segala kementerian kan punya produksi. Menteri Pertahanan, Pendidikan atau industri punya produksi. Bagaimana produksinya itu punya value. Signifikan pada kehidupan kita. Misalnya seperti apa tuh Mas? Misalnya begini. Di pertahanan yang sangat susah. Ini gimana hubungannya pertahanan dengan budaya misalnya? Misalnya gitu kan. Misalnya gimana? Begini. Misalnya Anda mau ngomong Hankam Rata lah atau Hankamnas atau Pertahanan Nasional gitu kan. Anda terus bilang belilah itu Leopard atau apa pesawat gini. Itu kalau ditempur sama Singapura aja kalah banyak kan gitu kan. Apalagi lawan India, lawan Cina, apa Jepang. Udahlah nggak usah main begitu. Yang membuat negeri ini bertahan, bahkan ini merdeka, bukan teknologi, bukan persenjataan, tapi mental juangnya. Mental juang. Artinya apa? Bukan arsenalnya, tapi human resourcesnya, tapi rakyatnya yang bergerak. Nah karena itu pertahanan kita yang terbaik itu harus ada di pulau terluar. Karena mereka lah benteng pertama kita. Nggak usah bikin benteng gaya Portugis, kontinental gitu. Bentengnya adalah manusia. Kuncinya berarti di manusia. Jadi saya bilang kepada para panglima itu, Anda harus perkuat pertahanan nasional itu dari manusianya. Begitu Anda ingin manusianya itu menjadi pembela utama dari bangsa dan tanah air, Anda harus bekerja sama dengan apa yang mereka miliki dalam kebudayaannya. Kalau Anda nggak ngerti kebudayaannya, bagaimana Anda mau mengangkat mereka? Ya kan nggak bisa kan? Nah itu misalnya dalam pertahanan dan keamanan. Dalam pertanian apa juga ada. Nah ini makanya saya bilang kita perlu bicara bersama mengenai bagaimana mengimplementasi apa yang disebut perubahan karakter itu loh. Kan mindset dan karakter itu adanya dalam kebudayaan. Nah saya mau tingkatkan level pembicaraan kita. Yang bingung, misalnya Pak Eko ngerti bahwa revolusi mental itu perubahan mindset, karakter, sifat dasar, yang lain. Tapi berdasar apa Pak? Berbasis kebudayaan yang mana Pak? Anda mau nyari di London, apa di Paris, apa di Cina? Yang disebut mindset sama karakter itu. Di mana? Kita cari-cari nggak ketemu. Kenapa? Kita kubur dalam tanah. Yang kita miliki sendiri dalam sejarah adab dan kebudayaan kita udah kita kubur Pak, kita lupain. Nah kita ngambil melalui media sosial, televisi, video, film, musik. Bukan berarti modernisasi itu kan ya salah juga dong Mas Radar. Modernisasi kalau cara kerjanya melakukan dominasi, mensubordinasi budaya lokal atau mengkolonisasi budaya lokal, budaya lokal terkubur kan. Harusnya kebudayaan atau adab kita yang bahari itu menerima dalam satu interrelationship, intercultural yang setara, egaliter. Kalau sudah kehancurannya, dekadensinya sudah sedemikian parah kalau kata Mas Radar tadi, memang apakah kebudayaan atau pembangunan kebudayaan ini memang kita harus mulai dari sektor pendidikan dulu sebagai level yang paling penting untuk bisa mendidik anak-anak muda Indonesia lah paling tidak. Itulah Mas Budi. Gimana? Sedikit kecerdasan Anda itu. Karena benar dari pendidikan itu. Cuma masalahnya, mana ada Menteri Pendidikan yang memahami itu. Bahwa misalnya, kebudayaan itu adalah mendidik manusia untuk cerdas. Atau pendidikan itu adalah membudayakan manusia. Kan gitu kan, proses pembudayaan manusia. Pendidikan itu. Jadi pendidikan itu ada di dalam skema besar kebudayaan. Bukan sebaliknya. Pendidikan mendapatkan 300 triliun atau 400 triliun, ini cuma dapat 600 miliar. Nah, untuk politik anggaran seperti apa sih Mas Radar kemudian ya harus betul-betul dari nomenklaturanya gitu? sudah ubah. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan. Karena pendidikan ini adalah modus min atau prasarana dari kebudayaan mentransmisi, mewariskan nilai-nilai, bentuk dan
inti dari kebudayaan itu lewat pendidikan. Dan pendidikan tidak hanya formal, ada yang informal, lewat guru ngaji, lewat orang tua, lewat guru-guru yang lain. Nah, pendidikan formal atau yang dilakukan oleh negara itu cuma sebagian, mungkin seperempat dari proses pengajaran yang sangat luas itu. Itu harus disadari oleh Menteri Pendidikan. Kebudayaan begitu luas dalam mengajarkan manusia. Seberapa penting negara kemudian harus cawe-cawe, misalnya cawe-cawe mengatur sedemikian rupa. Tidak perlu. Harus sudah sekolah formalnya aja SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Yang lain-lainnya nggak usah cawe-cawe guru ngaji, ketua adat, nggak usah. Tapi berilah mereka infrastruktur yang membuat mereka berdaya. Nah, itu Mas Eko. Di dalam melawan kekuatan saingan yang namanya environment. Yang di dalamnya ada teknologi komputasi, transformasi, meskipun sekali lagi pembangunan kebudayaan itu tidak bisa terukur dengan statistik yang sangat detail, sangat rigid, karena tetap saja presiden kan makhluk politik. Dia akan maju dalam Pilpres 2019, butuh statistik politik keberhasilan. Nah, seperti ini kan mengawinkannya agak sulit nih Mas Eko. PR-nya ke depan ini seperti apa? Ya, saya kira begini, tadi yang banyak disampaikan kan lebih pada aspek nilai-nilai ya, aspek nilai-nilai yang terkandung di dalam alam masyarakat yang kemudian menghasilkan sebuah nilai kebudayaan. Nah, dalam konteks yang lebih modern dan dalam konteks praktek pemerintahan, ini penting untuk kemudian mengadopsi nilai-nilai baru yang berkembang. Nah, itu misalnya soal perkembangan teknologi dan informasi. Nah, ini bisa merubah tidak hanya mindset, tapi juga akan menghasilkan satu nilai lebih pada praktek penyelenggaraan pemerintahan. Saya ambil contoh misalnya soal proses perizinan yang satu pintu. Ya. Orang mengurus perizinan yang kemudian tadinya bertatap muka, yang mungkin melalui sekian banyak pintu yang tadi banyak dikritik pada era sebelumnya. Nah, tetapi sekarang lebih dimudahkan dengan perkembangan teknologi. Mungkin tidak usah tatap muka dan sebagainya. Atau mungkin sekarang tadinya mengurus izin 40 hari, sekarang menjadi 3 hari. Nah, ini tentu merubah mindset dari para penyelenggara negara atau birokrat. Saya kira itu bagian juga. Nah, ini tentu kemudian ada nilai plus buat sistem pemerintahan ini untuk memudahkan proses perizinan. Ini ada 3 hal sebenarnya yang juga diangkat dalam pertemuan antara para budayawan dan presiden beberapa waktu lalu. Ada 3 hal yang kemudian kita catat di sini. Bagaimana pemerintah harus bisa menumbuhkan kesusastraan Indonesia, bagaimana menumbuh kembangkan kesusastraan yang tadinya mungkin dianggap kuno atau terpinggirkan, harus bisa digalakkan kembali. Kemudian bagaimana menggalakkan juga diplomasi budaya. Dan yang ketiga, membangun budaya tidak hanya di urban tapi juga di desa. Ini 3 hal seperti ini juga memang sudah diperintahkan presiden dan sudah termaktub dalam program-program kerja presiden belum, Mas Eko? Jadi begini, tentu Departemen Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri akan ada di dalam program prioritas mereka apa sih masalah diplomasi budaya. Mungkin di Dirjen Kebudayaan melihat pembangunan rumah budaya bangsa di Timor Leste misalnya, kemudian di Jerman dan sebagainya. Nah, itu sebagai sebuah aspek peningkatan salah satu diplomasi secara budaya. Nah, tapi saya ingin melihat bahwa misalnya pada ruang yang paling dekat dengan pengambil kebijakan presiden itu istana. Nah, apa yang dilakukan misalnya prosesi yang menggunakan nuansa budaya tadi, simbol-simbol tadi, meskipun tadi dianggap itu hanya berupa simbol, tapi itu penting. Nah, mungkin lain waktu akan bisa ditambah. Nah, mengenai cara makannya dan sebagainya di istana itu akan lebih memperkaya. Karena kemudian misalnya pada saat pemerintahan Soekarno, cara makan budaya makan aja itu bisa menjadi alat untuk diplomasi budaya. Contohnya adalah saat Howard John, dubes Inggris, dubes Amerika yang sering ditelepon oleh Bung Karno untuk diajak makan. Nah, cara makannya bukan cara Barat pakai
sendok garpu dan sebagainya, tapi pakai tangan biasa, mereka menikmati. Iya, Nah, iya. dengan cara-cara itu sebenarnya ingin dilakukan oleh Presiden Soekarno saat itu adalah ingin meregangkan, ingin membuat supaya hubungan presiden atau kemudian hubungan pemerintah Indonesia saat itu dengan Amerika tidak konfrontatif. Tidak misalnya. konfrontatif, betul. Presiden juga sering waktu itu Presiden Soekarno mengajak tari-tari lenso para duta besar Amerika atau kemudian para tamu-tamu negara. Itu adalah cara juga diplomasi budaya mereka. Iya. Nah, mungkin aspek-aspek ini perlu dikembangkan. Oke. Saya kira Dan dengan cara-cara yang Presiden lain. Jokowi care sekali dengan masalah ini. ya, Pak? Saya kira sangat care. Buktinya misalnya kemarin prosesi Iya. penyambutan tamu negara sudah dilakukan dengan prosesi budaya semacam itu. Karena apa? Kadang-kadang prosesi penerimaan dengan genderang Marching band. seperti marching band, kemudian dentuman meriam itu dulu oleh Soekarno dianggap terlalu memekakan telinga dan kering secara Iya, budaya. iya, iya, Mungkin iya. ini perlu ada Iya, iya. substitusi yang nuansa budaya yang lebih kental. Jadi itulah bagaimana mengejawantahkan proses pembangunan budaya ala Presiden Jokowi. Meskipun masih simbol-simbol, tapi ya itulah Presiden Jokowi mencoba untuk Ya, kesan itu mengenalkan penting ya. kepada Tamu negara ini masyarakat. kesan penting. Yang terakhir, Mas Radar, kalau kita bicara tadi, politik budaya, politik pembangunan budaya ini kan sangat sukar untuk diukur keberhasilannya sampai sejauh mana, terutama dalam bidang statistik. Presiden kan butuh statistik politik untuk bisa menang pemilu. Apakah menurut Anda dengan fokus dalam pembangunan kebudayaan, terutama infrastruktur kebudayaan ini, Presiden bisa mempunyai gain secara politik elektoral lah gitu misalnya? Ada keuntungan secara elektoral dan politik gak sih, Mas Radar, kalau fokus di sini? Terakhir. Secara material sih nggak perlu. Ada nggak ada juga nggak apa-apa. Dan salah satu pemimpin yang memahami ini karena dia mengalaminya adalah Jokowi. Tidak perlu yang Anda bilang material gain itu menjadi investasi Nilai, atau ya. aset politik Nilai, ya. gitu kan. Begitu rakyatnya puas, nyaman dan bahagia, dia akan dipilih lagi. Nah, ini yang susah dikejar oleh para politikus yang berorientasi pada portofolio. Ya. Karena itu di atas kertas. Jadi sering dapat cerita tim kemenangan. Iya. Dulu itu bikin rekomendasi pidatonya gini-gini. Jokowi cuma ngomong 5 menit, 2 jamnya salaman. Jadi yang dipeluk itu bukan pikirannya. Yang dipeluk itu hatinya, bahkan tubuhnya. Terus dia kasih lihat ke saya, luka-luka. Cakar-cakaran Iya orang. kan gitu kan. Itu cakarannya buat dia bukan menjadi semacam rasa sakit penderitaan gitu. Dia bahagia. Karena cakaran itu memperlihatkan rasa cinta dari masyarakat kepada dia. Dan itu sudah tepat. Nah, Kita punya itu presiden yang punya visi karena seperti itu. kita dapat menyentuh manusia, hati manusia nurani, diwongke, Ya. kan gitu kan. Jadi manusia itu mendapatkan kemanusiaannya. Saya kira basis politik dan tujuan politik untuk pursuit of happiness, happiness, Iya. ya, bukan defisit atau profit, bukan PDB, Iya. tapi happiness. Ukurannya apa? Triliunan dolar atau apa? Bukan. Tapi begitu dia bisa membahagiakan masyarakatnya, dia berhasil sebagai kepala negara. Itu tadi, sesuatu yang intangible memang tidak bisa diukur dengan statistik, tapi bagaimana kebahagiaan, apalagi kalau kita bisa ngopi-ngopi setelah ini, itu tandanya kita bahagia malam minggu ini. Terima kasih Bapak-Bapak, mudah-mudahan kita bisa meraih kebahagiaan, terutama dengan visi presiden yang akan membangun infrastruktur kebudayaan, sehingga kita, masyarakat bisa menikmati rasanya happy-nya jadi masyarakat Indonesia. Terima kasih Mas Radar, terima kasih Mas Eko Sulistyo. Sama-sama.